dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Al-Fatihah CGP Rekomendasi Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Jepara bersama rekan saya Sinta Nurul akan melakukan kegiatan supervisi sebagai bentuk bagian dari rotasi kemampuan diri yang mana nantinya telah menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Sinta. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Sinta, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, bisakah Bu Sinta memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Nurul. Saya bergerak di Sunan Jawa. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi bersama rekan kerja saya yaitu Bapak Ananda. Nanti di kelas 5 dengan materi PAI yaitu lebih dekat dengan nama Fokus pada Pembacaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Atas sesi perkenalannya, jadi nanti Bu Sinta bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi hari ini? Terima kasih Bu Sinta atas perkenalan hari ini. Jadi Bu Sinta, bagaimana perasaan Ibu hari ini saat akan saya lakukan supervisi? Yang pertama saya merasa deg-degan Pak, tapi juga saya merasa senang karena nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan saya dalam kompetensi guru, dan juga saya bisa mengetahui apa yang perlu saya perbaiki dan hal yang perlu dikembangkan sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Sinta. Sekarang apa hal yang ingin Bu Sinta kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Ibu sendiri? Yang pertama untuk Pak, tentu saja saya ingin murid saya itu mencapai tujuan pembelajaran dan juga murid saya itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk diri saya itu juga untuk mengembangkan kemampuan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran. Terima kasih. Sekarang Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ajarkan hari ini? Karena materinya tentang asmaul husna Pak, jadi tantangan saya adalah pemahaman tentang materi tersebut, sehingga saya itu perlu mencari contoh-contoh dan juga mencari referensi yang cocok untuk diajarkan kepada siswa sehingga siswa itu lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Jadi, kira-kira persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Tentu saja yang pertama yang saya siapkan adalah materi pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan di kelas. Yang kedua adalah media pembelajaran yang nanti menunjang keaktifan siswa dan juga beberapa hal sarana dan prasarana yang nanti bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Baiklah Bu Sinta, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Nanti kita ketemu di kelas ya Bu ya. Oke, monggo, terima kasih. Terima kasih Pak Tohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Masuk semua deh. Baik. Hari ini kita akan belajar materi PAI. Pada pagi
Artinya Allah kuat. Allah Maha Kuat. Allah tidak memiliki kelemahan. Jadi Allah itu tidak ada kelemahan. Kuat, lebih kuat dari semua kekuatan makhluknya. Manusia itu ibaratnya hanya sekecilnya saja. Dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak ada kelemahannya, beda dengan manusia. Manusia memiliki kelemahan. Misalnya, ketika manusia, kalau Allah itu tidak memiliki kelemahan, mau mengangkat gunung, mengangkat bumi sekalipun, Allah itu kuat. Itu namanya Al-Qawi. Terus apa yang kita pelajari dari sifat Al-Qawi atau Allah Maha Kuat? Yang pertama, kita harus sabar menghadapi cobaan. Ketika mendapatkan cobaan, kita tidak boleh bersedih, tidak boleh merasa menyerah, harus tegar dan sabar. Kemudian kuat mempertahankan iman. Imannya dipertebal, diajak makan bolong. Mau tidak? Diajak temannya mencuri mangga, mau tidak? Dipertahankan iman. Dan yang ketiga, menghindari sifat sombong. Karena sesungguhnya manusia itu hanya kecil sekali di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, yaitu apa? Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Dewa, tidak ada yang membantu. Allah tidak tergantung pada makhluknya. Allah tidak butuh bantuan untuk mengatur langit dan bumi. Karena Gusti Allah dewe tergantung dan kehendaknya Allah sendiri, tidak perlu bantuan. Membersihkan tempat tidur sendiri. Makan sendiri apa tidak? Tapi juga makan sendiri. Makan sendiri itu adalah sifat atau sifat yang kedua, sabar menghadapi manusia ketika diuji atau sedih, mendapatkan sedihnya, misalnya kucing meninggal, ayam mati, sedih tidak? Kira-kira uangnya seminggu? Harus sabar menghadapi manusia. Yang ketiga, tidak menyerah, harus pantang menyerah, selalu optimis. Ketika kita mendapatkan nilai 5, kita berarti harus belajar lebih giat. Itu namanya tidak menyerah. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Allah menghidupkan janin di rahim. Di rahim siapa? Ibu. Di dalam rahim itu gelap apa terang? Gelap. Tapi di dalam kegelapan itu Allah bisa menghidupkan janin. Allah juga bisa menghidupkan orang yang telah mati nanti di hari kebangkitan. Masih mati, masih kubur, tinggal tulang belulangnya itu nantinya akan hidup kembali menjadi manusia lagi dengan bentuknya lagi, bentuk manusia bersorak, tidak tengkorak saja tapi bentuk manusia, ada dagingnya, ada rambutnya, semuanya terkotak nanti diberikan dari keberanian. Sikap kita adalah kita harus menjaga kelestarian alam. Contohnya, bunga tidak merusak tanaman kita dengan kelestarian alam. Menebarkan kebaikan, selalu berbuat baik dengan teman, tidak boleh membuli dan saling ejek. Yang ketiga, menjaga silaturahmi, bersaudara, bertangga, karena itu bisa apa
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan mati. Hewan bisa mati tidak? Adakah manusia yang belum mati? Tidak semua manusia akan mati. Karena itu kita tidak boleh buat yang selalu menebarkan amal yang baik. Apa yang kita lakukan? Kita harus menahan hawa nafsu. Nafsu dari apa? Dari sifat misalkan nafsu tidak sholat, nafsu tidak puasa, nafsu marah-marah. Siapa sih bebeknya sering marah-marah di kelas? Tidak boleh, itu termasuk hawa nafsu. Kemudian memperbanyak amal baik tadi, ngaji, sholat, terus apa lagi? Puasa, berteman dengan baik, menjaga kerukunan itu amal baik. Yang ketiga, selalu mengingat kematian, bahwa Allah akan mencabut setiap atau menyambut setiap makhluk yang bernyawa. Kira-kira bakal apa semuanya ini? Oleh sekarang berikutnya yang ke-bangkit, yaitu Allah Maha membangkitkan. Membangkitkan itu apa? Membangkitkan sesuatu yang sudah mati atau sudah terpuruk, diwujudkan kembali. Yang pertama, Allah membangunkan orang yang tidur. Dibangunkan apa tidak? Kalian di malam hari tidur, paginya bisa bangun. Kalau tidak dibangkitkan Allah, kira-kira tidur kalian bisa bangun apa tidak? Kan banyak ya kejadian bahwa orang yang tidur itu bisa sampai meninggal karena tidak dibangkitkan. Kemudian Allah membangkitkan semangat hambanya. Ketika kita bingung, ketika kita sudah malas, yang membangkitkan semangat kita untuk lebih bersemangat lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap kita adalah kita menyadari pasti akan mati, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Jika gagal, kita harus bangkit dari kegagalan. Ketika mendapatkan nilai jelek, apakah harus bersedih? Apakah harus nangis-nangis 1 bulan? Apakah harus memarahi guru karena nilai kita jelek? Apa yang kita lakukan kalau nilai kita jelek? Belajar lebih giat lagi. Jadi bangkit dari kegagalan. Ini adalah 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Untuk itu, supaya kita mudah dalam menghafalkan artinya, mari kita menyanyikan 5 Asmaul Husna ini dengan nada lagunya, yaitu becak becak.
artinya misalkan yang nomor 1 diisi Al-Qawi, artinya Allah Maha Kuat. Nanti di belakangnya Islam juga memberikan tekanan sini. Nah, ditambahkan tulis Asmaul Husna Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Terus belakangnya dibuka. Ini keteladanannya, tegar menghadapi cobaan, kuat mempertahankan keimanan, menghindari sifat sombong. Ini nanti anak-anak bisa membuat karakter ini. Sudah paham? Ada yang bertanya dan belum paham? Sudah bukan tugasnya, guntingnya sudah dikeluarkan, ditempelkan di buku tulis masing-masing. Yang membawa buku gambar boleh ditempelkan di buku ya. Jangan lupa diisi. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjadi Silakan dikerjakan berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Ada yang kurang? Sudah dapat semua? Nah, sekarang silakan diikuti menyampaikan buku ya. Yang ini sudah diikuti mendapatkan buku. Belajar bergerak berbagi Silakan ya. Silakan juga silakan. Yang tidak membawa boleh menyampaikannya. Beratnya di sini ya, ambil ya, ambil sini. Cepat. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar Bagaimana? Sudah selesai? Kira-kira siapa yang mau maju membacakan hasil kerjanya?
Ya, untuk Audrey maju. Terima kasih hasil dari kerja saya. Terima kasih kepada Audrey. Beri tepuk tangan buat Audrey. Ya, sudah ya. Tadi Audrey menjelaskan tentang asmaul husna al-qawi, yaitu maha kuat. Dijelaskan sifat kemandiriannya. Kita harus kuat menghadapi cobaan. Tidak boleh karena manusia di hadapan Allah itu kekuatannya hanya kecil. Tidak boleh sombong. Ada yang mau maju lagi? Kalau sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita nanti akan bertemu di minggu berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap belajar di rumah. Jangan lupa juga sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madra TGP Rekomendasi Angkatan 11 dari Kabupaten Jepara. Dan hari ini saya bersama rekan saya Ibu Sinta Nuriyati telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 5 untuk mata pelajaran PKB. Terima kasih Bu Sinta untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi kali ini. Sama-sama Pak Teh, saya juga berterima kasih karena pada ini saya melakukan supervisi. Ya Bu, saya ingin memberikan saran dari kegiatan pelaksanaan supervisi tadi. Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu sudah baik. Dilihat dari antusias siswa yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Ibu Sinta tingkatkan ke depannya, yakni dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bahwa ada banyak murid di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Benar kan Bu? Jadi sebagai guru sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajar siswa juga optimal. Terima kasih Pak Toha atas sarannya. Nanti kedepannya saya akan mempersiapkan. Ya Bu Sinta, jadi adakah hal yang ingin Bu Sinta tanyakan? Ya Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya ya mengetahui kebutuhan belajar siswa. Baik Bu Sinta, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, kita dapat melakukan asesmen diagnosis ya, atau asesmen awal untuk menggunakan angket misalnya ataupun wawancara, kemudian dilengkapi dengan observasi ya pada saat pembelajaran di kelas. Hal ini akan mendapatkan kita untuk mengetahui kemampuan siswa dari beberapa karakter yang ada di kelas kita tadi. Seperti itu Pak, terima kasih ya atas infonya. Sama-sama Bu Sinta, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Sama-sama Pak Teh.